Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ada orang-orang yang merasa Tuhan enggan untuk mengabulkan doa mereka. Mereka pun putus asa. Padahal baru berdoa 1 kali atau 2 dan 3 kali. Mereka putus asa karena permintaan mereka rasa-rasanya tidak didengarkan Tuhan. Lalu mereka memilih jalan pintas, menggunakan upaya-upaya duniawi untuk mencapai segala keinginan. Yang penting sukses. Ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana mereka, Tuhan dipakai sebagai tameng untuk membenarkan perbuatan mereka. Kesuksesan yang mereka raih dengan bantuan setan dibenarkan atas nama Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan kesaksian iman perempuan Kanaan. Ia adalah orang-orang yang berada di luar garis keselamatan menurut versi orang-orang Yahudi, sebab ia datang dari bangsa asing yang bukan bangsa Yahudi. Keselamatan hanya untuk orang Israel. Namun ketika perempuan itu datang, Yesus seolah-olah menolaknya, namun ia tidak membuangnya. Bagi perempuan Kanaan, hal ini adalah ujian iman. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kerendahan hatilah yang memenangkan hati Tuhan. Perempuan Kanaan itu tidak peduli meski Yesus mencap bangsanya sebagai anjing. Justru pada kesempatan itulah ia membuktikan dirinya sebagai anjing
yang dengan rendah hati ingin menikmati makanan, meski hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kerendahan hati itulah yang membuat Yesus tersentuh dan berbelas kasihan, lalu mengabulkan permohonannya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kerendahan hati adalah tindakan iman yang paling nyata dan dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya. Tuhan tidak bertindak seperti memasak mie instan atau mengolah makanan siap saji. Setiap kita diminta untuk beriman dengan rendah hati. Kita datang dan memohon belas kasihan sehingga Tuhan tergerak hatinya, tergerak di dalam belas kasihan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, kita juga tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bijak dan adil. Siapa yang datang meminta dengan kerendahan hati, pasti tidak akan datang dengan motivasi yang serakah. Perempuan ini tidak meminta karena ia serakah. Perempuan ini meminta karena dia sudah terjepit, dia menderita dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Dan datang kemana lagi untuk mendapatkan kesembuhan. Ia berpasrah dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengikuti teladan yang diberikan oleh wanita Kanaan ini. Ia merendahkan diri untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Semoga hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, seringkali kami menuntut agar doa-doa kami segera dikabulkan, agar kami puas dan keinginan kami tercapai. Berilah kami kesanggupan untuk berdoa dengan rendah hati, dengan meminta sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.